Sobat ASN, selamat datang di podcast Suara ASN Mahkamah Agung, tempat kita berbagi semangat pengabdian sebagai CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di episode spesial ini, kita akan membahas topik penting nih dan juga relevan untuk kita semua, yaitu wawasan kebangsaan Fondasi ASN Muda Mahkamah Agung. Bersama saya, Melin Simorangkir, kita akan ngobrol santai tapi tetap bermakna dengan 4 CPNS Mahkamah Agung dari berbagai satuan kerja. Yuk kita kenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin rekan-rekan seperjuangan CPNS, saya memperkenalkan diri. Nama saya Panca Desrian Sairangka. Saya dari CPNS Biro Sesbim Mahkamah Agung. Saya tertarik dengan isu wawasan kebangsaan ini karena ini adalah sebagai nilai dasar dalam menjalankan tugas sebagai ASN yang profesional dan berintegritas. Wah, mantap Bang Panca. Kalau menurut yang saya pahami ya, ya, lupa perkenalkan nama saya Sopian dari CPNS dari Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya. Saya meyakini bahwa wawasan kebangsaan itu merupakan roh bagi seorang ASN, terutama di Mahkamah Agung yang mana merupakan lembaga peradilan tertinggi di Indonesia, nah, yang mana juga yang akan menjadi ujung tombak bagi penegakan keadilan di Indonesia. Halo teman-teman, nama saya Muhammad Rafi dari Satuan Kerja Badan Pengawasan. Bagi saya, menjaga nilai-nilai kebangsaan itu sangat penting untuk kita mengelola keuangan negara secara akuntabel dan berintegritas seperti yang biasa dianggarkan di Mahkamah Agung. Akhir, Mas Heri. Halo kawan-kawan sekalian, perkenalkan nama saya Heri Kurniawan. Saya dari Badan Pengawasan. Bagi saya, wawasan kebangsaan itu bukan sekedar teori aja ya, tapi harus juga diwujudkan dengan kebijakan yang adil, pelayanan publik yang ramah, sopan, dan memuaskan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih teman-teman untuk perkenalannya. Saya mau tanya nih, menurut teman-teman sekalian, apa sih makna kewawasan kebangsaan dan kenapa penting bagi CPNS di Mahkamah Agung? Oke, terima kasih, Yos. Kalau menurut saya sih, wawasan kebangsaan itu adalah cara pandang kita terhadap bangsa dan negara yang berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika. Di Mahkamah Agung sendiri, nilai ini sangat penting agar putusan dan kebijakan mencerminkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau menurut saya, Mbak Melin, yang saya pahami nih mengenai wawasan kebangsaan itu kan pemahaman mendalam mengenai identitas, sejarah budaya, dan nilai-nilai yang melekat dalam suatu bangsa. Nah, betul yang disampaikan oleh Bang Panca, kita sebagai CPNS di lembaga yudikatif punya tanggung jawab besar menjaga netralitas, integritas untuk penegakan hukum yang adil. Nah, itu semua diawali dengan pendalaman wawasan kebangsaan untuk memperkuat identitas bangsa dan memperdalam cintanya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, jika seorang warga negara udah mencintai NKRI, mana mungkin sih dia tega untuk mengkhianati atau berbuat jahat pada tanah airnya demi keuntungan pribadi dan kelompok. Baik, wah makna wawasan kebangsaan bagi Mas Panca dan Sopian sangat amat mendalam ya. Baik, yang saya ingin tanyakan kepada Mas Raffi dan juga Mas Heri, apa saja sih tantangan kita sebagai CPNS dalam menjaga semangat kebangsaan di tengah era digital yang serba cepat dan penuh informasi ini? Oke, terima kasih. Em, Menurut saya, itu tantangan utamanya bagi kita ini terutama di era sekarang, itu itu saya concern di keamanan data pribadi dan data pekerjaan kita. Karena sebagian dari data pribadi dan data pekerjaan ini kita isi dan kita pelihara di link yang bersifat terbuka. Jadi link ini sebenarnya bisa dibuka oleh masyarakat dan data yang ada di dalam link-link tersebut itu rentan terhadap risiko kebocoran kepada publik dan terutama risiko kebocoran data pekerjaan yang seharusnya bersifat tertutup. Kalau menurut Mas Heri gimana, Mas? Ah, saya sepakat dengan Kak Raffi ya. Jadi sekarang kan ini kan eranya era digital ya. Jadi kita dimanapun dan kapanpun itu kita bisa mencari informasi dari dunia digital. Nah,
Di situ bisa timbul tantangan-tantangan untuk yang berada di dunia digital. Salah satunya adalah individualisme yang tinggi akibat adanya media sosial. Nah, kalau kita tidak pandai-pandai memilah di media sosial itu, kita jadi sibuk dengan pencitraan diri kita sendiri. Padahal semangat kebangsaan itu menuntut kita untuk mengutamakan kepentingan bersama dan melayani masyarakat seluruh Indonesia. Baik, jadi tantangannya di era digital ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Raffi, yaitu menjaga keamanan data pribadi dan juga data pekerjaan. Sedangkan penjelasan dari Mas Heri itu tantangan terbesarnya yaitu individualisme yang tinggi akibat media sosial. Padahal kan wawasan kebangsaan yang kita ketahui bahwa kita tuh harus dituntut untuk mengutamakan kepentingan bersama dan juga melayani masyarakat. Baik, pertanyaan saya selanjutnya, lalu apa saja sih bentuk nyata kontribusi teman-teman CPNS Mahkamah Agung dalam memperkuat wawasan kebangsaan di tempat kerja masing-masing? Terima kasih Mbak Melin. Saya di Biro Sespim terlibat dalam digitalisasi dalam persuratan dan melakukan penyaluran dana operasional pimpinan. Itu adalah bentuk kontribusi saya dalam mewujudkan transparansi dan efisiensi kerja. Ini adalah dua nilai yang penting dalam membangun kepercayaan publik. Iya, kalau saya Mbak Melin di Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya itu sudah terbiasa berperan aktif dalam kegiatan sosial yang banyak melibatkan masyarakat, ya, seperti ada bakti sosial, ada penyuluhan hukum, sama banyak kegiatan lain yang memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial. Nah, selain itu juga untuk memperkuat solidaritas dan kedisiplinan di lingkungan pegawai ya, di lingkungan kerja, PA Kota Tasik itu rutin melakukan penguatan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai kode etik kepada seluruh pegawai untuk meningkatkan pemahaman tentang keragaman agama dan budaya. Begitu Mbak Melin. Oke, Baik, terima kasih Mbak. Kalau di Badan Pengawasan itu saya ikut bantu mendorong akuntabilitas dan transparansi, terutama di lembaga peradilan di lingkungan Mahkamah Agung itu dengan membantu menindaklanjuti berbagai surat permohonan pengaduan dan klarifikasi yang dikirim oleh Satuan Kerja. Itu juga sebagai bentuk Mahkamah Agung melaksanakan prinsip good governance yang sudah disepakati. Kalau dari saya, kakak-kakak sekalian, saya di Badan Pengawasan, eh, saya di sini ikut dalam pencegahan radikalisme dan intoleransi ya. Karena di sini kita semua itu sebenarnya itu sering banget berhubungan lewat kayak chatting, terus di sosial media kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya kan membuat kita untuk jarang bertemu tatap muka secara langsung ya. Jadi itu bisa mengakibatkan kita intoleran dan radikalisme. Nah, jadi di Badan Pengawasan ini saya ikut mencegah untuk hal itu. Jadi mencegah radikalisme dan intoleran dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi penyimpangan sikap aparatur peradilan yang bertentangan dengan ideologi-ideologi negara kita. wah, bentuk nyata kontribusi teman-teman sangat amat keren. Saya sangat amat takjub terhadap kontribusi dan semangat wawasan kebangsaan untuk teman-teman implementasikan di tempat satuan kerja masing-masing. Mungkin segitu saja pertanyaan dari saya. Luar biasa sekali ya, Sobat ASN. Dari berbagai unit kerja di Mahkamah Agung, kita bisa lihat loh bahwa wawasan kebangsaan tidak hanya diucapkan, tapi juga dijalankan lewat aksi nyata setiap hari. Terima kasih kepada Mas Panca, Mas Sopian, Mas Raffi, dan juga Mas Heri atas sharing sessionnya kali ini. Semoga podcast ini menginspirasi seluruh CPNS untuk terus menjaga nilai-nilai kebangsaan dalam setiap langkah pengabdian. Sampai jumpa di episode berikutnya Suara ASN Mahkamah Agung. Tetap jaga integritas, profesionalisme, dan cinta tanah air. Merdeka! Merdeka! Nah, Merdeka. Mereka